Pemirsa, kita akan beralih ke informasi lain. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto disambut baik pimpinan sejumlah partai politik lainnya. Pertemuan ini dinilai sebagai sinyal yang bagus untuk membangun kebersamaan dalam menciptakan pemilu 2024 yang sejuk dan damai. Kunjungan balasan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar menjadi ajang romantisme kedua partai politik. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah isu nasional, termasuk menjaga pelaksanaan sistem pemilu proporsional terbuka yang memberi ruang bagi pemilih untuk memilih langsung figur wakilnya di DPR. Kedua ketua umum partai politik ini juga sepakat untuk menyamakan persepsi dalam menciptakan pemilu serentak 2024 yang sejuk dan damai. Silaturahmi dua partai dan partainya sama-sama partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Jadi jelas hadir di sini abang saya senior Pak Surya Paloh yang juga alumni Partai Golkar. Beliau ini 43 tahun di Partai Golkar. Dan kalau dihitung rata-rata seluruh pengurus DPP ditambahkan ketua Dewan Pakar di rata-rata semuanya lebih kecil dari 43 tahun. Sehingga tentu komunikasi dan silaturahmi antara Partai Golkar, saya dan Pak Surya Paloh, komunikasi selalu terjaga dan ini sudah menjadi komitmen bahwa dalam politik adalah memilih jalan, tetapi komunikasi tetap berjalan lancar. Bagi Surya Paloh, kunjungan ke kantor DPP Partai Golkar tersebut merupakan prioritas sebagai bentuk romantisme dan sejarah perjalanan politik dirinya dengan Partai Golkar. Kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan pada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. Jadi di Golkar sendiri ada 43 tahun, baru kemudian ada Nasdem kan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Pertemuan Surya Paloh dengan Erlangga Hartarto tersebut juga disambut baik para pemimpin partai politik anggota koalisi Indonesia Bersatu. Cairnya komunikasi antara partai politik tersebut dinilai akan memberikan kesan bahwa semua partai politik memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kesuksesan dan kelancaran pemilu serentak 2024. Ya, kita senang melihat ada pertemuan itu, artinya komunikasi politik di antara partai-partai cair, produktif ya, dan ini kan memberikan kesan bahwa semua partai itu memiliki tujuan yang sama. Satu, membangun sebuah kebersamaan besar menjelang perhelatan tahun 2024 pemilu maupun pilpres. Jadi saya kira komunikasi politik ini harus dilihat dalam konteks yang positif, ya, bahwa partai-partai politik itu menjalin komunikasi, dialog, karena bagaimanapun juga kita masih melihat bahwa koalisi-koalisi yang sudah terbangun tentu ingin membangun sebuah kebersamaan yang lebih besar lagi. Saya bersyukur ya melihat perkembangan ya dinamika politik antar partai politik yang memberikan ruang masing-masing untuk bisa bersilaturahmi. Masing-masing partai bisa saling berkunjung, ya, berdiskusi bersama, membahas tentang masa depan bangsa Indonesia ke depan. Saya pikir bagus-bagus saja ya para pihak ini, partai-partai politik saling bertemu, koalisi-koalisi ini saling bertemu satu sama lain. Ke depan kan kita mengedepankan politik yang tidak bersifat perpecahan. Boleh mungkin berbeda atau nanti awalnya berbeda kemudian bisa sama ya. Tapi yang jelas kerukunan harus dijaga. Jadi nggak ada masalah.
Di sisi lain, pertemuan antara Surya Paloh dengan Erlangga Hartarto tersebut juga mempertegas tekad partai politik anggota Koalisi Indonesia Bersatu untuk mendukung kesuksesan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin hingga 2024 mendatang. Dari Jakarta, Sisilia Sinabariba, Muhammad Zuhal, Media Group Network.